Puji Tuhan, kali ini kita akan belajar firman Allah dengan judul Tinggallah dalam kerajaan tak tergoncangkan. Mari kita akan pujikan satu pujian. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau yang tolong setiap kami sampai saat ini. Bila kami menyadari dan kami percaya akan perkataan daripada firman-Mu, kalau gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tetap dalam hidup setiap kami. Hanya kami mau belajar akan firman-Mu, Roh Kudus tolong, hingga pengertian dari firman-Mu ada dalam kehidupan kami. Tudung darah-Mu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana dengan keadaan dunia saat ini? Semua terguncang dengan adanya pandemi. Baik ekonomi, usaha, pekerjaan, pendidikan, wisata, rumah sakit, ibadah, dan lain-lain. Semua mengalami guncangan dengan gambaran yang tidak menentu. Tapi bersyukur hari-hari ini sudah mulai tenang. Jangan saat terasa di bulan Juli, COVID menggila sampai oksigen kurang, tempat tidur rumah sakit kurang, dan PPKM diperpanjang terus, membuat manusia bingung. Tapi bersyukur dengan PPKM dan vaksin yang dipercepat, membuat level turun dan ekonomi bisa tenang. Anak sekolah mulai tatap muka, walaupun dengan prokes dan pembatasan. Ya, bersyukur kita tidak perlu beli oksigen untuk bernafas. Yang penting tetap patuhi prokes demi keamanan. Nah, firman Tuhan di dalam Ibrani 12 ayat 26 sampai 29, sekarang semua sedang terguncang. Gempa bumi, tanah longsor, tsunami, air pasang, air kencang. Jadi itulah yang sedang terjadi. Dan nanti akan terjadi guncangan tidak hanya bumi saja tetapi langit juga. Dalam Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, bukit-bukit bergoyang tapi kasih setia Tuhan tidak beranjak dari kita. Ini harus kita pegang, kita yakini. Lalu Ibrani 12 ayat 27 menunjuk ungkapan satu kali lagi ada perubahan pada yang dapat digoncangkan supaya ada yang tinggal tetap tidak tergoncangkan. Itu satu kali lagi nanti akan terjadi. Lalu Ibrani 12 ayat 26 ayat 28 mengatakan, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Walaupun satu kali lagi akan terjadi guncangan, tapi kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi harus mengucap syukur dan beribadah dengan cara yang berkenan, hormat serta takut akan Tuhan. Apakah kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Yaitu kerajaan surga. Bagaimana kerajaan surga? Keadaannya, nah Roma 14 ayat 17 menunjuk, bukan soal makan dan minum, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Mengapa bukan soal makan dan minum? Karena di kerajaan yang tidak tergoncangkan sudah tidak membutuhkan makan dan minum secara lahiriah lagi. Nah, kita lihat sekarang keadaan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang pertama itu kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kita menjadi murid Yesus, pewaris kerajaan surga, menerima hidup kekal. Yohanes 8:31-32. Jadi harus tetap teguh dalam kebenaran sebagai anak-anak Allah. Rumah kita adalah dalam kerajaan surga. Lalu Filipi 3 ayat 20-21 mengingatkan, keluargaan kita adalah kerajaan surga, dan Tuhan ubah tubuh yang hina ini serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tapi dunia sedang terguncang hingga banyak orang yang bertuhankan perut,
dengan adanya pandemi COVID-19 ini, yang dipikirkan bagaimana bisa makan hingga lupa ibadah, bersekutu dengan Tuhan sebagai sumbernya. Nah, Filipi 3 ayat 18-19, sampai mereka itu menjadi seteru atau musuh salib karena pikirannya hanya perut dan perkara duniawi, hingga menjadi musuh salib Kristus. Nah, Tuhan ingatkan dari Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Jadi mengutamakan Tuhan, maka nanti Tuhan yang akan memelihara hidup kita. Nah, yang kedua itu damai sejahtera. Damai sejahtera dunia sementara, tapi damai sejahtera dari kerajaan yang tidak tergoncangkan membuat kita tenang, karena Yesus adalah Raja Damai yang memimpin hidup kita. Filipi 4 ayat 7 mengatakan, karena damai sejahtera yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus, mengatur hati dan pikiran kita hingga kita tenang dalam situasi yang menguncangkan saat ini, karena ada damai sejahtera. Roma 8 ayat 6 mengatakan, damai sejahtera merupakan keinginan roh, bukan keinginan daging, hingga membuat kita tenang. Hanya damai sejahtera akan memampukan menghadapi segala penderitaan dan masalah yang terjadi. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, damai sejahtera itu akan mengingatkan kita kalau Tuhan telah mengalahkan dunia. Hingga firman-Nya mengatakan jangan takut karena Tuhan sudah mengalahkan dunia. Yesaya 48 ayat 18, kalau kita memperhatikan perintah Tuhan, maka damai sejahtera seperti sungai yang tidak pernah kering. Jadi damai sejahtera itu akan mengalir terus seperti sungai yang tidak pernah kering. 2 Korintus 13 ayat 11 mengatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Ini harus kita yakini bahwa Tuhan dan Raja Damai Sejahtera menyertai kita. Yang ketiga itu sukacita. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi terus menerus apapun yang terjadi. Istilahnya biar susah asal senang. Mazmur 100 ayat 2 mengatakan, beribadah dengan sukacita. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada, sehingga bisa beribadah dengan sukacita. Filipi 1 ayat 4, Rasul Paulus selalu berdoa dengan sukacita untuk semua orang. Ini menjadi contoh dalam hidup kita. Kita berdoa dengan sukacita untuk semua orang. 1 Tesalonika 1 ayat 6, menerima firman dengan sukacita. Firman itu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, tapi harus diterima dengan hati yang bersukacita, karena akan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang menjadi dalam kehidupan kita itu seperti pedang bermata dua, memisahkan sumsum dan sendi. Jadi firman itu untuk yang menyampaikan dan untuk yang mendengar. Ibrani 12 ayat 11 mengatakan, firman yang mengajar itu mendatangkan sukacita dan memberi damai. Jadi menerima firman dengan sukacita, karena itu nanti akan memberi damai dalam diri kita. 3 Yohanes ayat 3 dan 4 mengatakan, ada satu sukacita bila keluarga hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tetap hidup dalam kebenaran, damai sejahtera dan sukacita di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan, hingga kita tenang dalam situasi bagaimanapun juga. Jangan tukarkan semuanya dengan kesenangan dunia yang hanya sementara, hingga kita bisa setia sampai akhir. Akhirnya tetap lakukan kewajiban kita dengan setia terhadap Tuhan. 1 Raja-Raja 2 ayat 3, ikuti ketetapan Tuhan, peraturan dan ketentuannya, agar selalu bisa tenang dan beruntung dalam hidup ini. Mari kita akan pujikan satu pujian. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari kita akan berdoa.
Allah Roh Kudus, hidupkan tiap kata dari firman-Mu. Bila kami meyakini, sekalipun dunia mengguncangkan kami, tapi kami percaya kami memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan yang sudah Kau sediakan. Ya, kami akan hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita dari surga. Ya, kekuatan daripada Engkau yang boleh semakin membawa kami hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ampuni kekurangan kesalahan dosa kami, bila kami mau mengerti bahwa tujuan hidup kami adalah memuliakan Tuhan. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap lakukan apa yang harus dilakukan di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan sampai kita masuk dalamnya. Roh Kudus menolong kita semua untuk menjadi pelaku firman. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati.